Pak, Ada suara sih. Atalia, Iya, halo Bu. sayang. Halo, Bu. Ngapain kalian berdua? Ini Bu ada wawancara apa? Gama. Astaga, siap. gitu ya. Betul, Silakan Bu. ya, bawa tinggal ya sayang. Enggak Iya, ikut kalau Bu. apa-apa. Ikut aja. Kalau ikut juga gak apa-apa, Bu. Oh, nggak ngerti sayang. Enggak agama, kau ikut aja. Kau jangan minder. Ntar lah ya, nanti aku datang lagi. Oke, oke. Ya udah pergi asistennya. Oke, Kela, Bu. Kita langsung mulai aja sekarang bisa, Kela. Oke, langsung silakan Tak. Oke, Kela. Jadi ini kan ada 5 pertanyaan, Kela. Jadi yang nomor satu, bagaimana Kela menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan? Iya, ngeri kali pertanyaannya. Berat kali. Apa nggak bisa lebih ringan? Aduh, cuma ini pertanyaannya, Kela. Udah dikasih Di- pertanyaannya sama jadi Kela, host. berarti Kela ngejawabnya waktu dulu di ini kan Kela kan udah pensiun. Ya, Berarti dulu waktu di kantor pajak maksudnya kan? iya, dulu di kantor pajak, Kela. Ya. Jadi betul ya, bagaimana. Jadi memang itu dimulai dari kesadaran sebetulnya, ya. Dimulai dari kesadaran siapa kita, siapa Kela ya. Jadi kan awal masuk ke ke DJP Direktorat Jenderal Pajak pun itu kan sebenarnya nggak gampang ya, itu melalui seleksi ya. Jadi waktu diterima di sana pun Kela sadar itu karena anugerah Tuhan. Nah, tapi selain itu juga yang membentuk Kela kepribadiannya siap di tempat kerja itu adalah waktu dibentuk di Persekutuan Oekumene di POFEUI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi memang Kela di sana dibentuk. Jadi tahun pertama memang Kela ogah-ogahan ya, karena belum tahu ya. Tapi karena senior-seniornya Kela yang setia menangkap Kela, dengan ceritanya apapun itu, jadi kita masuklah di persekutuan, dibina dengan namanya kelompok kecil ya. Ada persekutuan kelompok kecil dan kelompok tumbuh bersama. Dan setelah itu Kela semakin, itulah jalan Tuhan, semakin dibentuk banyak berini dengan Pak Stephen Tong. Jadi waktu Kela di mahasiswa pun sudah banyak mendengar ceramah dari Pak Tong, saat itu belum ada gereja reform ya. Tapi beliau itu dari Malang, kita undang kadang-kadang sebagai pembicara. Nah, jadi karena kesadaran inilah bahwa Kela dibentuk, ditempatkan di kantor pajak pun itu karena rencana Tuhan. Jadi bagaimana walaupun di pajak itu banyak uang misalnya ya, tapi Kela harus istilahnya harus menunjukkan jati diri sebagai seorang Kristen ya. Jadi apapun tantangannya memang apalagi PNS di kantor pajak itu kan PNS. Itu tantangannya besar sekali ya. Jadi apapun itu, itulah yang nilai-nilai yang dulu Kela dapat di persekutuan, itulah yang menjadi apa ya, mengingat pengingat lah, pengingat untuk Kela bisa memberikan etos kerja yang terbaik di kantor pajak. Yang kedua, itu juga karena pengaruh dari teman-teman ya. Di pajak itu juga ada persekutuan juga walaupun kita minoritas, di setiap kantor pajak, waktu Kela di mana, di Cirebon, di Bengkulu, di Jakarta, di Medan, itu selalu ada persekutuannya. Walaupun mungkin ada yang dikit, ya, dari di bawah 10 orang, tapi kekuatan persekutuan ini yang saling mengingatkan, itu juga yang menjaga Kela untuk menjaga etos kerja sebagai anak Tuhan di kantor pajak. Ya, selain itu adalah hubungan kita dengan Tuhan memang ya. Bagaimana kita diingatkan tidak melupakan Tuhan melalui saat teduh, ya, termasuk di dalam kalau dulu Kela itu pakai namanya ganti-ganti sih, ada counter guard, ya, ada yang dari Pak itu perkantas ya, dari perkantas juga ada bahannya. Nah, jadi kenapa Kela bisa ya maksudnya bisa inilah menyesuaikan diri dengan
situasi sekuler di pekerjaan itu karena tangan Tuhan yang mengasihi Kela ya. Bukan berarti Kela sudah sempurna ya, tapi ya artinya walaupun sebagai manusia biasa ya akhirnya sampai pensiun Kela bisa bertahan itu karena pemeliharaan Tuhan. Gitu tak? Oke, Kela, mantap banget, Kela. Enggak juga. Nah, Terus, Kela, apa yang ah, apa tantangan yang Kela hadapi sebagai orang Kristen di dunia pekerjaan, Kela? oh banyak sekali tantangannya ya. Apalagi di pajak itu kan banyak godaan, banyak uang. Istilahnya kita tergoda untuk melakukan hal-hal itu yang kita mengambil yang bukan bagian kita ya. Banyak juga godaan-godaan dari yang lain, misalkan untuk masalahnya pindah keyakinan ya. Itu kan di mana-mana itu ada ya. Eh, dengan eh, apa iming-iming banyak lah itu segala macam. Jadi itu tantangan-tantangan itu, tapi apa akhirnya ya memang tantangan itu bisa kalau kita sendiri tanpa dukungan dari teman-teman itu mungkin bisa lemah dan jatuh. Tapi karena kita punya teman-teman persekutuan yang saling mengingatkan, ya, kita juga punya teman-teman yang saling menguatkan, dan itu yang menjaga kita, ya. Banyak tantangan di situ, misalkan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi, yang apa eh, termasuk dalam hal kesucian, kekudusan hidup, ya, mengambil yang bukan hak kita, itu semua tantangan godaan-godaan itu memang besar, ya. Tapi karena pertama-tama kita ada rasa takut kepada Tuhan sebetulnya, ya. Kita takut kepada Tuhan itu yang membuat kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang apa namanya, yang tidak disenangi Tuhan. Jadi di tempat kerja itu godaannya besar sekali, baik secara materi, ya, pun secara apa namanya, misalkan kita menyenangi eh, lawan jenis yang tidak seiman, misalnya yang cantik, ya, tapi karena kalau kita ingat firman Tuhan, ya, semua apa namanya itu proses, proses dan akhirnya kita harus sadar kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Oke, Kela. Terus, Kela, bagaimana Kela menjaga integritas dan nilai-nilai kekristenan dalam mengambil keputusan di tempat kerja? Bagaimana kita menjaga integritas? Nah, selain memang kalau di tempat kerja itu, selain peraturan-peraturan, ada namanya kode etik. Jadi kode etik itu memang itu sudah disarankan dan itu ketat ya. Kita di Kementerian Keuangan di bawah Ibu Sri Mulyani ya, luar biasa karena jadi kita melihat satu karena keteladanan juga ya. Keteladanan dari Ibu Sri Mulyani yang bagaimana membentuk kantor pajak ini jadi berubah secara drastis ya dari persepsi masyarakat ya yang dulu negatif. Jadi itu bisa pengaruh juga dari pengawasan dari atasan juga ada ya, juga pengawasan sesama karyawan. Kita juga ada kode etik yang harus saling mengingatkan. Dan kembali lagi memang kepada yang tadi kita hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kesadaran itu ya. Setiap hari kita juga diingatkan melalui satu teduh, melalui persekutuan dengan teman-teman, ya. Jadi itu semua itu mengingatkan kita untuk tetap ada berada di koridor, untuk tidak melanggar ya, melanggar ketentuan, tidak apa tidak menyimpang dari firman Tuhan. Jadi semua itu yang orang-orang di sekitar kita, ya, lingkungan kerja dari atasan dan juga dari kesadaran apa kita telah diingatkan melalui firman Tuhan apa yang kita dengar, renungan yang kita dengar misalnya melalui YouTube itu semua banyak apa mempengaruhi lah termasuk dari teman-teman persekutuan yang terus senantiasa saling mengingatkan ya saling memang di pajak itu kita itu saling eh, mengingatkan satu dengan yang lain ya mungkin itu tak yang menjaga tak. Oke, Kela. Terus, apa saja tindakan atau kebiasaan yang Kela lakukan untuk memperkuat spiritualitas Kela di tengah kesibukan pekerjaan? Oke itu bagus sekali yang pertama memang Kayla berusaha kalau bisa
itu saat teduh. Kalau nggak bisa pagi, itu setelah pulang kerja malam. Ya, dari saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan. Ya, itu banyak hal sebetulnya. Kita juga melihat, mendengarkan dari di YouTube banyak ya. Kela banyak mendengar renungan yang baik dalam tanda kutip ya. Jadi karena kan banyak juga di YouTube itu yang kita kurangi. Tapi kalau Kela itu banyak mendengar khotbah-khotbah dari Pak Stephen Tong, ya, dari Reform Injili. Juga Kela itu banyak mendengar dari YouTube ada namanya Liganis Ministry dari R.C. Sproul yang sudah meninggal ya. Jadi Kela banyak mendengar baik dari Indonesia maupun dari Amerika ya yang berbahasa Inggris. Sekalian Kela juga sambil belajar bahasa Inggris ya. Jadi ada R.C. Sproul yang orang-orang yang Injili, yang evangeli, ya apa, Injili dan Reform itu ininya. Nah, termasuk dari ada yang sekarang itu yang dia sudah tua, aduh lupa apa namanya, lupa saya namanya, tapi itu seorang apologet Kristen. Banyak juga Kela dengar dari eh, yang memotivasi Kela itu dari Christian Prince, ya. Bagaimana Christian Prince menginjili khususnya teman-teman dari agama seberang, ya, itu sangat menginspirasi, ya. Walaupun Kela ngikut sekali bisa sampai 2 jam, tapi pada akhirnya ada yang bertobat, itu Kela bisa merasakan ada sukacita. Jadi intinya adalah memang banyak kita kegiatan memberikan waktu untuk diisi oleh firman Tuhan melalui saat teduh atau dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus. Ya, itu tak. Oke, Kela. Pertanyaan yang paling terakhir ini. Oke, akhirnya terakhir. Apa terakhir tak? Bagaimana Kela berinteraksi dengan rekan kerja atau klien yang memiliki pandangan atau kepercayaan yang berbeda? Oke, ya memang ya di pajak itu mayoritas rekan kerja Kela itu pasti iman yang berbeda ya dari teman-teman mayoritas. Nah, bagaimana ya? Satu yang pertama memang kita harus menjaga integritas. Kita harus menunjukkan siapa diri kita, ya. Jadi setiap gerak-gerik sikap kita itulah menjadi kesaksian bagi mereka siapa kita. Jadi yang itu yang mengingatkan bahwa kita di situ sebagai saksi, ya. Jadi, makanya itu juga yang kita menjaga perilaku, sikap, ya, tingkah laku, ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya, walaupun kita berbeda secara keimanan, tapi dalam hubungan sosial kita kan tetap menjadi rekan kerja. Jadi kita tetap saling menghargai, ya, menghargai nilai-nilai keimanan mereka. Nah, tapi tetap ya dalam urusan kantor ya kita bekerja sebaik-baiknya. Dan kalau perlu kita malah harus memberikan yang terbaik sebagai suatu bentuk kesaksian gitu ya. Kita harus menjaga hubungan baik, termasuk dalam pekerjaan kita berusaha kalau bisa memberikan yang lebih, yang terbaik dari apa yang kita miliki. Nah, selain itu juga, ya kita kadang-kadang juga kalau sudah punya hubungan yang akrab, yang dekat, apa kita cerita-cerita juga mengenai kekristenan itu bagaimana, kita sharing ya, khususnya bagi orang-orang, teman-teman yang beda agama, tetapi kita sudah merasa akrab. Dia pun bercerita, nggak apa-apa, kita dengarkan gitu ya. Istilahnya kita berbagi inilah, sharing mengenai keimanan itu nggak apa-apa. Jadi itu yang kita hadapi. Jadi memang walaupun kita beda ya tetap harus hargai tanpa kompromi. Ya, kita harus tetap bisa kerjasama, saling mendukung untuk tujuan kantor ya. Selain itu secara personal, hubungan interpersonal kita harus juga bagus walaupun kita beda iman. Ya, mungkin itu tak. Oke, Kela. Kalau nggak nanya, Bu tak, Bu juga punya Oh, pengalaman yang bagus. astaga. Kela. Harus yang beda Video, marga, Kela. udah diakili, udah cukup. Oh, dokumentasi, Kela. Dokumentasi. Oke, silakan. Ayo. Aku dulu, Kela. Aku dulu. Nah, 1, 2, 3. Apa mau ya? tiga, 1, 2, 3. ya. Kalau airnya dijadiin dulu dong, diduain gedein. Coba coba coba.
Kela, bentar Kela, bentar. Ya, 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 ya. Ya. Via on cam, via on cam. Iya gitu. Ada. Halo Via, salam kenal. Ada salah. Halo, Halo salam Lydia. kenal. Halo. Kenapa tuh? Kenapa? 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 Udah lah. Serius. Kok jadi kalian ya? Ya Allah. Wih, banyak ternyata di belakangnya. Banyak Kela, iya Kela. Siap. Oke. Aku nggak muncul. Bentar aku apa? Ya, aku matiin dulu Kela bentar. Bentar Kela. Ya, silakan. Maaf ya, Ya, oh. ya, ya. Maaf ya. Maaf ya Kela. Agak lain emang Kela. Loh, itu siapa? Yang ini kenalin namanya. Ya, yang mana Kela? Kenal Yang di Bapak. belakangmu. Di belakang saya ini Venus Kela. Oh, Venus. Ya, ya, ya. Ada planet dari Venus ya. Oke Kela. Screenshot dulu ya Kela. 1, 2, 3. Nah, Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi Kela, sekali lagi. oke. Bentar. 1, 2, 3. Oke Kela. Udah. Udah Kela. Terima kasih. Udah. Makasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Tetap maju di dalam Tuhan semua ya. Semangat belajar ya. Tuhan berkati semua. Kela, ini ada yang mau nanya Kela. Siapa? Enggak jadi Kela. Dia ada yang mau nanya. Hah? Enggak Kela, enggak jadi. Kenapa? Nanya aja, nggak bayar kok. Bayar cepat lah. Ini gak bayar Beatrice. Kalau kamu sama profesional kamu bayar bang. Berarti Kela udah nih. Ya udah Kela udah dia gak jadi nanya Kela. Oke. Makasih ya. Selamat Oke belajar ya Kela. teman-teman Ya, semua ya. Teman Atta baik ya. Kela. Tuhan berkati. Berkati Kela ya. Berkati juga. Oke. Oh, let's. Bentar.